Ya, saat kita sudah tidak sabar dalam menunggu Garuda Calling untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain mendatang, pihak lawan yaitu timnas Australia justru harus menerima fakta yang menyakitkan. Yang mana sebagian besar dari defender mereka terpaksa harus absen akibat diterpa badai cedera. 3 nama yang sudah dipastikan absen yaitu Harry Souttar, Alessandro Sirkati, dan Hayden Matthews. Yang mana ketiga pemain ini sudah terkonfirmasi mengalami cedera parah hingga harus naik ke meja operasi. Kemudian 2 pemain lainnya yaitu Thomas Deng dan Jordan Boss pun masih diragukan akan tampil. Yang mana 2 pemain ini juga masih dalam kondisi cedera. Dari semua defender yang pernah mereka bawa ke pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, praktis timnas Australia hanya menyisakan 3 nama, yaitu Cameron Burgess, Kyle Rawls, dan Jason Jeria. Yang mana Jason Jeria ini tercatat masih menjadi pemain cadangan di Liga Jepang, bahkan sangat minim mendapat menit bermain. Ini seperti menunjukkan jika alam pun merestui kemenangan timnas Indonesia atas Australia. Dan tahukah kalian, yang terbaru Cameron Burgess pun juga dikabarkan mengalami cedera usai membela Ipswich Town di Piala Liga. Sungguh ini adalah berita yang amat buruk bagi Australia, namun menjadi berita yang amat menggembirakan bagi timnas Indonesia. Yang mana badai cedera ini seperti mengurangi hampir 80% dari kekuatan utama pertahanan Australia. Bayangkan saja dilema yang dialami timnas Australia kali ini mirip seperti ketika Jay Itses, Mace Hilhers, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner cedera di dalam waktu yang bersamaan. Kemudian hanya menyisakan Ferrari dan Elkan Bagot di barisan pertahanan. Kita tentu telah menyaksikan bagaimana duo defender yaitu Harry Souttar dan Cameron Burgess berhasil menampilkan permainan yang begitu solid dalam mengawal pertahanan Australia di GBK. Bahkan saking padunya permainan seorang Harry Souttar, banyak supporter yang menggelari pemain ini dengan sebutan mutant. Selain posturnya yang begitu besar dan tinggi, kemampuan bertahan pemain ini pun sungguh di atas rata-rata. Bahkan dengan lari yang begitu kencang yang telah dipertontonkan oleh Ragnar dan Strike, itu pun masih tak mampu melewati pemain yang satu ini. Bayangkan saja 2 center back yang bermain baik di pertandingan melawan Indonesia, justru 2 center back itu tidak bisa bermain. Sungguh dilema ini akan membuat tim kepelatihan Australia semakin bekerja keras dan memutar otak. Yang mana tim yang akan mereka jamu nanti bukan lagi seperti timnas Indonesia yang dulu, melainkan sebuah tim yang telah menjadi kekuatan baru di level Asia, yang jelas-jelas mengincar posisi runner-up, yaitu tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan kondisi semacam itu, pihak PSSI justru semakin gencar membuat gebrakan, yaitu meminta jatah tiket bagi supporter timnas Indonesia agar dijual dalam jumlah yang lebih banyak dari kuota yang telah ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Australia. Hal itu seperti menunjukkan jika timnas Indonesia seperti ingin mendominasi hampir di seluruh lini. Karena tak hanya para punggawa Garuda yang akan berjuang di lapangan, tapi para supporter pun juga tak mau ketinggalan berjuang keras untuk memberikan dukungan terbaik mereka di Allianz Arena kota Sydney mendatang. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kubu timnas Indonesia. Hingga tulisan ini dibuat, kita sangat bersyukur karena tak ada satupun dari punggawa timnas Indonesia yang mengalami cedera. Hanya Ragnar dan Justin Hubner yang akan absen akibat akumulasi kartu. Dan itu pun PSSI sudah menyiapkan pengganti yang sangat sepadan, yaitu oleh Romani yang akan menggantikan Ragnar dan Hilhers yang bisa menggantikan Hubner. Sungguh beruntung kita memiliki kedalaman skuad seperti ini. Bahkan dalam pertandingan melawan Australia nanti, timnas kita juga berkemungkinan besar akan diperkuat oleh 3 nama baru, yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan tentu saja tembok di bawah Mister Gawang yaitu Emil Audero. Kita tak pernah menganggap remeh tim lawan, apalagi tim yang akan kita hadapi nanti adalah tim langganan Piala Dunia yaitu Australia, yang juga akan bermain tandang pula. Namun melihat kondisi krisis yang sedang terjadi di skuad timnas Australia, ditambah kondisi yang begitu baik di timnas Indonesia, optimis rasanya jika negeri ini akan mampu membuat sejarah walaupun pertandingan itu jauh dari rumah. Di stadion megah inilah pertandingan itu akan dilangsungkan. Rumputnya, cuacanya, dan atmosfernya seperti sudah sangat familiar bagi para punggawa timnas Indonesia.
yang sebagian besar punggawa timnas selalu bermain di stadion dengan kualitas rumput yang baik. Maka kita berharap sang maestro lini tengah yaitu Tom Haye mampu menunjukkan magisnya seperti yang ia tunjukkan di Eredivisie. Di stadion ini pula kita berharap seorang Kevin Dix mampu melakukan overlap mematikan seperti yang sering ia lakukan di FC Copenhagen. Di stadion ini pula kita berharap seorang Ole Romani mampu menunjukkan sebuah penampilan yang menjadi debut impian bagi seorang striker, yaitu mampu mencetak gol perdananya bagi timnas Indonesia. Dan di stadion ini pula kita berharap seorang Kelvin Verdonk mampu menunjukkan keberingasannya dalam menjaga sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Dan dalam pertandingan bersejarah inilah, kita berharap El Capitano Jay Itzes akan mampu memimpin serta membawa timnas Indonesia pulang dengan kepala tegak, yaitu berhasil mengamankan 3 poin bagi timnas Indonesia. Dan sebagai penutup, kita bukannya besar kepala ataupun membuat sebuah keoptimisan yang berlebihan. Sepanjang sejarah mengikuti timnas Indonesia, baru kali ini kita merasakan mimpi ke Piala Dunia itu benar-benar nyata adanya. Bukan lagi sekadar mimpi yang berada dalam angan-angan, melainkan sebuah harapan yang begitu dekat di depan mata kita. Dapatkah punggawa Garuda membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di pentas tertinggi Piala Dunia 2026? Biarkan waktu yang menjawabnya.